Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak hebat? Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran muatan tematik bahasa Indonesia. Tema diriku, subtema yang ketiga, aku merawat tubuhku. Baik, sebelum kita mulai belajar, guru-guru sudah mengajarkan ya bagaimana kita harus mengawali pembelajaran dengan membaca doa. Nanti insya Allah kalau kita ketemu langsung di kelas, kita akan praktekkan. Semua sudah duduk yang baik ya, sudah duduk yang tegak ya. Oke, ikuti mission ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Nah, setelah baca doa, mari kita mulai belajar. Mau belajar apa kita hari ini? Nah, ada 3 yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah bagaimana cara duduk yang benar. Yang kedua, bagaimana cara memegang pensil yang benar. Dan yang ketiga adalah bagaimana posisi baca yang benar. Sudah siap belajar anak-anak? Sip! Mari kita mulai. Pembelajaran pertama, bagaimana cara duduk yang benar. Anak-anak baik, sudah pernah kan belajar dalam posisi duduk dan ada meja di depan kalian? Oke, ada tidak anak level 1 yang ketika belajar duduk seperti ini posisinya? Atau sampai tiduran sekali? Ada yang seperti itu? Nah, kalau seperti itu, tahu tidak kenapa sih seperti itu belajarnya? Enak, Miss. Kalau belajar sambil tiduran, badan aku tidak akan pegel. Aku suka belajar kayak gitu. Tapi kira-kira kalau anak-anak level 1 belajar seperti itu, baik tidak buat kesehatan tubuhnya ya? Nah, tidak baik. Miss Yun dengar loh ada yang jawab. Benar banget. Tidak baik ketika kita belajar sambil tiduran atau posisi punggung bungkuk. Yang baik adalah tangan letakkan yang baik di atas meja, posisi badan tegak. Setelah seperti ini, kita bisa mulai belajar, baik menulis ataupun membaca. Selamat dicoba ya anak-anak. Ya, anak-anak baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kedua yaitu bagaimana cara memegang pensil ya. Nah, untuk pensil, Miss Yun yakin sudah dari TK kalian sudah belajar menulis, entah itu menebalkan atau misalnya bahkan mungkin menulis nama. Nah, sekarang Miss Yun akan mengulang kembali atau mungkin menginfokan kembali bagaimana cara memegang pensil yang benar. Kenapa harus tahu cara memegang pensil yang benar? Nah, pastinya 1, supaya tulisan akan terlihat lebih rapi. Yang kedua, tangan tidak akan sakit ketika mulai menulis. Dan yang terakhir, tidak mudah lelah ketika menulis. Oke, sekarang semuanya coba siapkan pensilnya dulu. Ya, kita coba dengan memegang pensil seperti ini. Ini jari Miss Yun, ini pensil. Kalian begini megangnya. Lalu coba kalian tulis di kertas. Enak tidak? Bagaimana? Tidak enak? Oke, coba cara kedua. Kalau megangnya gimana? Gini. Ya, dicoba. Enak nggak? Sudah? Enak apa tidak? Oh, ternyata masih belum enak. Nah, sekarang coba cara ketiga. Miss Yun menggunakan 3 jari. Jempol, telunjuk, dan jari tengah. Lalu pensil letakkan di antaranya. Ya, sekarang coba kalian tulis. Miss Yun juga akan coba ya. Apakah tulisan Miss Yun rapi atau enak dalam menulis? Ya, semua coba ya. Ini hasil tulisan Miss Yun. Ternyata tulisannya lebih rapi dan tangan Miss Yun tidak sakit. Jadi mulai sekarang harus memegang pensil dengan benar. Apa jari yang dipakai? Jempol, telunjuk, dan jari tengah. Lalu selipkan pensil di antaranya. Cari posisi yang paling enak. Kita mulai menulis. Selamat mencoba ya.
Pembelajaran ketiga adalah bagaimana cara membaca. Tapi bukan membaca tulisan, tapi posisi tubuh seperti apakah yang benar ketika kita akan membaca. Sudah tahu belum anak-anak? Bagaimana? Oke, kita pelajari bersama ya. Yang pertama, posisi tubuh harus tegak. Nih, lihat. Misyu membaca dengan posisi tubuh yang tegak. Lalu, kalau badannya seperti ini bagaimana, Miss? Kalian boleh coba. Enak tidak baca ketika punggung seperti ini? Kok lama-lama sakit ya? Dan khawatirnya di masa akan datang akan mengubah posisi punggung kalian. Jadi, membacalah dengan posisi tubuh yang tegak. Yang kedua, ada yang tahu? Lihat, Miss Yun baca memang lagi di luar dan terang. Jadi, ketika membaca, pastikan bahwa pencahayaannya cukup, cahayanya terang. Kalau kalian baca di dalam ruangan, maka pastikan cahayanya cukup bagi kalian sehingga tulisan yang dibaca akan terlihat dengan jelas. Yang ketiga, harus bagaimana cara membacanya? Nah, jarak baca antara mata dan buku. Minimal ya, kita bisa melihat tulisan dengan jelas. Jangan terlalu dekat seperti ini. Malah kalau buku terlalu dekat, kita tidak akan bisa membaca. Jadi jarak baca yang paling bagus kurang lebih 40 cm dari mata ke buku. Dan yang terakhir, dan ini penting juga, jangan dibiasakan membaca sambil tiduran. Kita di tempat tidur atau rebahan di karpet sambil membaca buku. Itu akan sangat mudah membuat mata kita menjadi rusak. Jadi mulai sekarang praktekkan 4 cara membaca buku dengan baik. Apa yang pertama? Barang-barang kita sebutkan ya. 1. Bacalah dengan posisi tubuh yang tegak. 2. Dengan cahaya yang terang. Ketiga, jarak baca antara mata dan buku kurang lebih 40 cm. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan membaca sambil tiduran. Oke anak-anak, silahkan mempraktekkan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar 3 cara. Cara duduk yang baik, cara menulis yang benar, dan cara membaca yang benar. Jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Nah, Miss Yun, Miss Tuti, Miss Medi pengen tahu, sudahkah kalian benar mempraktekkan cara duduk, cara memegang pensil, dan juga cara membaca? Kami minta dibantu sama ayah bunda, kalian membuat video, kalian praktekkan bagaimana kalian duduk, bagaimana kalian cara memegang pensil, dan bagaimana kalian cara membacanya. Setelah videonya selesai, kumpulkan ke kami ya nak. Oke, selamat mencoba, selamat belajar. Semoga oke semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.